yang membuat kita khawatir, tapi kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Kalau dengan bersama Tuhan, bersama Bapa, semua masalah apapun akan berlalu. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita pujikan sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan,
Kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh tertabur di tanah hati yang baik dan boleh bertumbuh guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yang menyaksikan streaming di rumah Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami, membukakan mata hati dan pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus Engkau beracara sekalipun melalui media sosial. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, firman yang akan disampaikan berasal daripada Tuhan dan memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang mendengar dan percaya melakukannya di dalam kehidupan mereka. Kami sambut firman-Mu. Kami mau memberikan tanah hati yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-16 berkata demikian. Elia dan janda di Sarfat, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, mujizat apa yang pernah engkau alami di dalam pengiringanmu kepada Tuhan? Tentu ada banyak kesaksian. Mujizat itu terjadi oleh karena kita percaya. Kita melakukan bagiannya dan Tuhan melakukan bagiannya. Kalau kita melihat kisah daripada janda di Sarfat ini yang memberi makan kepada Nabi Tuhan yaitu Elia, sungguh sebuah hal yang menakjubkan. Karena apa, saudara? Di masa kekeringan yang begitu hebat di negeri itu pada saat itu, Tuhan menyuruh Elia untuk menemui atau berjumpa kepada wanita ini, saudara, janda di Sarfat ini. Kalau saya mencoba untuk memasukkan diri saya di dalam peristiwa ini, sungguh wah, luar biasa sekali ya.
wanita janda ini. Bayangkan saudara kalau di zaman sekarang itu seperti ini. Seorang gembala gitu ya berkunjung ke rumah jemaat. Apalagi kalau mungkin secara kasat mata jemaat itu tidak memiliki apa-apa. Lalu kita mulai berbicara tentang firman Tuhan. Mau mendaratkan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau sudah mulai berkaitan dengan hal yang namanya memberi. Saya jujur saudara, kemarin sempat terenyuh. Jemaat Tuhan datang ke pastori dan membawa perpuluhan serta tahu putih, tahu susu sama pisang. Saya bukan lihat nilai atau jumlahnya itu, saudara. Yang saya perhatikan di dalam keadaan kondisinya, ya namanya seorang janda, tidak ada yang bisa dia andalkan selain Tuhan, saudara. Saya sempat terrenyuh melihat anak Tuhan, dia membawa, Om doakan saya. Saya berdoa, saudara. Saya yakin ibu janda ini dia melakukan karena dia percaya. Karena dia percaya. Saudara, untuk melakukan kebenaran tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. Masa yang begitu sukar. Banyak yang di PHK. Kerjaan tidak tentu. Tapi kita perhatikan, manakah keadaan yang lebih sulit dibanding dengan janda di Sarfat ini? Yang dia miliki hanya tepung segenggam dan minyak dibuli-buli. Setelah dibuat untuk dirinya, setelah dia makan, dia pasti akan mati. Karena sudah nggak ada persediaan lagi, logistik sudah nggak ada, sudah tinggal minyak. Dia tetap berserah. Tapi herannya langkah atau tindakan iman yang dilakukan oleh seorang ibu janda ini, waduh. Saudara, memberi dari kelimpahan karena saudara ada, itu sesuatu yang baik. Sebuah hal yang sangat terpuji. Karena enggak banyak juga sih orang yang melimpah itu mampu memberikan. Karena itu kembali lagi ke soal hati. Memberi dari kelimpahan adalah hal yang terpuji. Terpuji, saudara. Artis-artis Hollywood pun harta mereka 35% mereka sisihkan untuk HIV AIDS. Mereka yang terkena penyakit-penyakit yang mematikan. Mereka gak berat karena mereka ada. Memberi dari kelimpahan mereka. Tetapi ini seorang ibu janda yang sudah mengutarakan keadaannya, situasi dan kondisinya kepada Elia. Lalu Elia berkata, perbuatlah dulu untuk aku. Luar biasa wanita ini terus mengerjakannya. Dia mengolah tepung segenggam dan minyak dibuli-buli itu. Baru diberikan kepada Elia. Apa yang terjadi? Wanita janda ini tidak terjadi seperti apa yang dia katakan. Dia berbicara ini dalam posisi dia sebagai seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini pernyataan yang natural, alami, saudara. Artinya situasi dan kondisi yang memang seperti itu apa adanya. Setelah aku mengolahnya untuk aku dan anakku, aku akan mati. Wajar, saudara.
Tapi kita lihat di sini. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Kata pertama, janganlah takut. Saudara telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, engkau sudah berapa tahun digembalakan di tempat ini. Engkau sudah mendengarkan berbagai macam firman Tuhan yang dari berbagai hamba-hamba Tuhan. Tamu yang kami undang di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah benih-benih firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita? Kita sering mendengar jangan takut, tetapi seringkali kita dijajah oleh ketakutan. Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana dengan keperluan saya? Bagaimana dengan kebutuhan saya? Aduh saudara, kalau saudara bandingkan keadaan saudara saat ini dengan seorang janda di Sarfat ini, yang dia miliki hanya tepung segenggam dan minyak di buli-buli. Secara realita, apalah arti tepung segenggam dan minyak di buli-buli? Tetapi hanya itulah yang ada padanya. Multiplikasi pelipat gandaan itu dari diri saudara sendiri. Pelipat gandaan atau multiplikasi itu terjadi dari diri saudara sendiri. Apa yang ada pada kita untuk kita taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lakukan saudara. Lakukan saja kebenaran. Mungkin di hari-hari ini di masa-masa yang sangat sulit. Sulit untuk seseorang mungkin, waduh untuk diriku saja udah gak cukup. Nah apalagi itu pikiran kita saudara. Ketika logika kita ini mulai, aduh di manakah benih firman Tuhan yang kita dengar di hari-hari ini? Firman Tuhan yang kita sudah dengar, bahkan mungkin saudara bisa lihat, kita gak bisa membendung saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dari berbagai macam versi. Istilahnya jajan, tapi saya percaya seorang anak dia pasti cinta akan makanan di rumahnya. Pasti, karena seorang orang tua yang baik tidak akan mungkin memberikan racun kepada anaknya. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi, keadaan wanita ini begitu luar biasa sekali. Tetapi sebuah langkah iman yang dia kerjakan. Janganlah takut, ayat 13. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Setiap perkataan yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekali lagi, setiap perkataan firman Tuhan yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Wanita ini dia mengerjakan apa yang dikatakan oleh Elia. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Firman Tuhan ini roti kehidupan saudara. Kita seringkali puluhan tahun jadi anak Tuhan, kita gak percaya saudara. Lebih percaya kata dokter. Heran ya orang kalau sakit gitu loh ya. Kalau dokter bilang jangan makan ini ya, jangan makan ini, orang lo bisa taat. Dibilang kamu sakit apa? Iya, diarahkan, oh ke dokter ini ya, ke dokter ini. Mau pergi saudara.
berusaha, bisa mau berusaha melakukan apa yang dikatakan dokter itu, saudara. Tapi ini pendeta khotbah bicara tentang firman Tuhan. Kita cuman alat, saudara. Hamba Tuhan itu kami cuman alat. Sebagaimana dikatakan di sini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita ini cuman alat, saudara. Menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu urusan saudara, bukan dengan kami para pemberita Injil. Gembala, hamba Tuhan, bukan, saudara. Kalau saudara tidak mentaati apa yang firman Tuhan katakan, berarti engkau tidak tunduk kepada firman Tuhan. Engkau tidak berdamai dengan firman Tuhan. Bicara soal iman, saudara. Kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Bagaimanakah cara kita mendengarkan itu akan menentukan bagaimana tindakan kita. Kita melihat iman dari janda di Sarfat ini begitu luar biasa. Ketika Elia berkata, dia lakukan sebagaimana apa yang Elia suruhkan kepada dia. Kami pun sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, menuntun saudara, mengarahkan saudara. Tidak pernah terbesit di dalam hati dan pikiran kami untuk melihat atau senang melihat ketika domba-domba yang dipercayakan itu susah hidupnya. Tidak. Kasih setia, ada satu kata kasih setia yang tidak ditemukan dalam, yang tidak bisa tidak diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kasih setia. Kasih setia Tuhan. Ketika Tuhan mendidik bangsa Israel di padang gurun, kasih setianya begitu luar biasa. Kami pun sebagai hamba Tuhan di dalam mendidik saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kasih setia Tuhan begitu baik. Tuhan begitu sabar, menuntun terus saudara, mengingatkan saudara. Tuhan tidak hanya berbicara melalui kami saja, tetapi melalui situasi dan kondisi. Mengoreksi keadaan kita. Situasi dan kondisi seringkali sudah berbicara, tetapi kita seringkali mengeraskan hati kita. Kita tetap terus berjalan dengan pengertian kita sendiri. Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita membuat kesimpulan-kesimpulan menurut cara dan pola pikir kita. Pemahaman itu ketahuilah saudara, ketika saudara melakukan apa yang firman Tuhan katakan, pemahaman itu akan datang dengan sendirinya ketika kita proaktif melakukan, menghidupi setiap perkataan firman Tuhan itu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa engkau berani melangkah? Iman itu belum melihat tapi percaya. Kenapa engkau berani melangkah? Karena engkau percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi faktanya orang lebih suka dengerin gosip. Orang lebih suka dengerin provokator. Berita-berita hoaks. Berita-berita yang melemahkan iman.
tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Saya evaluasi ya di bulan-bulan yang lalu. Ada firman Tuhan, semuanya pada sibuk main HP. Gak suka dengerin firman Tuhan, cari tempat mungkin kita kumpul di mana. Habis gitu masuk lagi. Gak dengerin firman Tuhan, saudara. Gak heran, saudara. Di dalam pengiringannya kepada Tuhan tidak ada buah. Stagnan, saudara. Hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada satu progres. Lakukanlah firman. Mendidik. Kasih itu mendidik. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang kau dengarkan di hari-hari ini, saudara? Sakit hati, curhatan orang yang diputusi pacar, curhatan realita, terlalu banyak membeberkan kesusahan-kesusahan tetapi tidak mau melangkah, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Janda di Sarfat ini dia menceritakan faktanya kepada Elia. Tetapi setelah Elia berkata, jangan takut, perbuatlah dulu untuk aku. Wanita ini dia melakukannya dengan ketulusan, dengan kemurnian. Tidak mudah, saudara, di hari-hari ini untuk tetap konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang engkau dengar di hari-hari ini akan menguji perjalanan iman. Mari, saudara, evaluasilah. Saya percaya setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, saya tidak tahu sampai bulan kapan kita akan tetap terus bertatap muka melalui streaming video ini. Tetapi satu hal yang jelas, Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini adalah masa-masa evaluasi kita. Masa-masa evaluasi, mengkoreksi. Sudah sejauh manakah perjalanan hubunganku dengan Tuhan? Apakah aku sudah mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan itu dengan baik dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari saya? Atau saya lebih suka mendengarkan keraguan-raguan, putus asa. Dunia memang sedang dilanda kecemasan di hari-hari ini. Tetapi perkataan firman Tuhan itu tetap akan menuntun dan mengarahkan kehidupan saudara di masa-masa yang sukar ini. Puji akan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur, hamba-Mu terbatas. Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus, Engkau menghidupkan setiap perkataan firman Tuhan di dalam hati jemaat Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.